Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ada beberapa hal yang akan saya coba sampaikan, dan ini penting buat teman-teman Boboto, apalagi yang punya niat untuk menukarkan tiketnya dari selatan ke utara atau sebaliknya, atau dari selatan ke timur gitu ya. Jadi biar aman dan tidak terkena penipuan gitu nantinya. Nah, satu juga ini ada satu kabar mengenai curhat Nick Kuipers, yang mana tadi pada press conference atau pada sesi jumpa pers, Nick Kuipers mengatakan bahwa tidak percaya akan ada di partai final besok. Nah, selengkapnya akan kita coba bahas. Namun sebelumnya ada kabar dulu dari Bojan Hodak yang memang menyatakan besok skuad Persib Bandung itu sudah 100% siap menghadapi partai final leg pertama melawan Madura United. Jadi dari semua skuad Persib Bandung tidak ada yang cedera, sudah oke semua, sudah siap tempur, dan juga ya memang ada beberapa taktik dan strategi yang sudah dipersiapkan gitu ya untuk ya membendung ya striker-striker dari Madura United, apalagi lini tengahnya. Nah, itu silakan saja dicari tahu apa taktik Bojan Hodak. Namun Bojan Hodak ingin untuk Boboto semua hanya ingin membuat berisik di si Jalak Harupat katanya besok. Jadi Bojan Hodak menginginkan atmosfer kayak semifinal kemarin melawan Bali United. Jadi pengennya Boboto tuh berisik di stadion tanpa ada larangannya, tanpa menyalakan flare, tanpa juga untuk pitch invasion gitu ya, atau ya masuk menyerbu ke lapangan. Walaupun nanti misalkan Persib Bandung menang, ya jangan melakukan hal itu, dan juga jangan melakukan hal-hal lainnya yang merugikan tim Persib Bandung. Dan ini memang sudah dibicarakan, mungkin ya dari manajemen juga sudah memberi arahan kepada pemain, pelatih, staf Persib Bandung, official Persib Bandung seluruhnya juga agar mengkampanyekan ini, karena merupakan satu kerugian tentunya untuk Persib Bandung. Nah, untuk yang selanjutnya juga di sini untuk Bojan Hodak sendiri meminta kalau memang besok untuk leg awal dimain di si Jalak Harupat atau main di Madura dulu sebetulnya tidak masalah, karena menurut Bojan musim ini ya kebetulan Persib Bandung mempunyai untuk nilai kandangnya atau pada saat tandangnya itu justru statistiknya bagus. Jadi jangan khawatir, katanya menenangkan Boboto semua. Bojan Hodak menyatakan bahwa jangan khawatir jika leg kedua kita bermain di away, karena statistik Persib Bandung justru bagus main pada saat away. Jadi insya Allah lah kita dua leg ini ya mudah-mudahan bisa meraih hasil maksimal dan kemenangan gitu ya. Jadi juaranya semakin mulus, semakin ya sesuai harapan kita semua gitu ya, amin. Nah, ini untuk kabar selanjutnya teman-teman, mohon diperhatikan buat besok yang akan yang sudah khususnya yang sudah mempunyai tiket dulu gitu ya, biar aman. Jadi jangan mudah teriming-imingi. Sekarang banyak sekali di media sosial ya, mungkin sebagian ada yang benar, sebagian lagi ada yang memanfaatkan situasi sehingga jatuhnya nanti penipuan gitu ya. Jadi kalau ada yang ngajak tukeran tiket, misalkan saya punya tiket 2 selatan, pengen ditukar timur semua. Nah, ini hati-hati teman-teman, itu karena sekarang modus baru, ini bukan modus calo lagi. Kalau calo ya mungkin menjual, ada harga, ada barang, walaupun memang agak tinggi, itu calo. Tapi kalau ini sudah penipuan, jadi dia menukarkan tiket bodong, jadi dia ngeprint sendiri gitu ya, entah bagaimana caranya, nggak ada contohnya juga, karena ini namanya memang modus penipuan. Jadi dia mengajak COD menukarkan pada saat di penukaran tiket. Nah, ini kalau bisa begini teman-teman, ini bukannya bermaksud untuk membocorkan hal-hal yang dilarang, tidak, tapi ini untuk menjaga teman-teman Bobotoh agar nyaman dan aman gitu ya ketika stadion atau nonton langsung di stadion. Nah,
Jadi kalau memang ada yang ngajak, memang benar ngajak tukeran tribun, dan teman-teman bobotoh juga kebetulan mau, atau ada yang salah masuk atau salah beli tribun mana, maunya harusnya di selatan tapi belinya di utara, atau sebaliknya, atau maunya beli di selatan tiba-tiba ya karena habis adanya di timur. Nah, ini memang bisa ditukarkan, tapi ada dua cara. Cara pertama di video tadi siang saya sudah ngabarin gitu ya, bisa saja ketika scan di gate kedua sebelum masuk stadion itu bisa untuk muter saja. Misalkan teman-teman punya tiket selatan, ya udah muter aja ke timur, dan itu biasanya kalau memang yang penjaganya baik ya masuk aja. Tapi kalau memang agak sedikit ya tidak boleh katanya, ya tunggu babak kedua lalu bisa berpindah tribun gitu. Itu bisa, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman kalau memang diajak tukeran tribun, apalagi tukeran tiket gelang, nah ini kan sekarang agak sedikit susah. Jadi begitu menukarkan tiket itu kan sudah otomatis gelang dipasangkan. Bahkan kalau tidak mau dipasangkan ya tidak dikasih gelangnya, bahkan bisa dianggap hangus gitu ya. Nah, ini menjadi satu pedoman buat teman-teman bobotoh ya, kalau memang sudah dipasangkan bagaimana cara nukernya gitu ya. Kalaupun memang kita niat bawa lem, bawa apa, nah teman-teman juga hati-hati kalau memang ada yang niat menukarkan. Kalau mau ini pun tidak dibenarkan ya, tapi kalau kepaksa memang pengen tukeran tribun, tukerlah pada saat di dalam ring 2 kalau nggak salah ya, setelah masuk pemeriksaan body checking pertama lah, karena itu kan tiket sudah di scan berarti memang asli, jadi sudah bisa lolos. Nah, sebelum masuk tribun atau ring terakhir, nah itu boleh tukeran di situ, jadi aman kalau memang begitu tiketnya sudah asli gitu ya. Tapi kalau diajak tukerannya di luar stadion atau di tempat penukaran tiket, nah itu jangan mau. Ini untuk jaga-jaga saja, karena ya ini juga ada beberapa laporan yang masuk ke saya, tolong dikasih tahu buat teman-teman bobotoh yang lain agar tidak kejadian lagi. Jadi ya sudah saya kabarin, hatur nuhun buat teman-teman juga yang sudah menitipkan infonya, apapun itu mangga nanti saya coba share di sini agar teman-teman yang lain juga biar tahu gitu ya. Nah, untuk yang tadi sudah kejawab nampaknya. Kalau memang turun di Cileunyi mau ke Jalakrupat bagaimana, ada yang suruh naik Damri dulu sampai Leuwi Panjang lalu ganti angkot ke Soreang dan lain sebagainya. Jadi mangga aja kalau yang mau nanya juga di sini bebas di kolom komentar, siapa tahu ada yang membantu juga gitu ya teman-teman. Nah, untuk info terakhir ini curhatan Nick Kuipers, yang mana Nick Kuipers mengatakan saya tidak menyangka bisa ada di babak final besok, karena sebelumnya di zaman Luis Milla ini terang-terangan ya, Nick Kuipers mengatakan di zaman Luis Milla, Nick Kuipers sempat memang tidak diinginkan lagi di Persib, makanya sering dicadangkan, bahkan pada saat latihan pun dipisahkan. Nah, ini ya dulu saya pernah bikin satu postingan gitu, itu lumayan lah, udah puluhan ribu yang nonton, namun akhirnya disuruh take down oleh MO Persib Bandung gitu, karena ini takutnya menyebar kemana-mana. Dan memang waktu itu situasi sedang panas, kalau nggak salah Luis Milla waktu itu Persib sedang kalah dari apa gitu ya. Jadi yang postingan saya tuh kalau nggak salah judulnya pemain ya Luis Milla merasa dihianati oleh pemain. Nah, itu ya diantaranya ini teman-teman. Jadi Luis Milla pernah mengatakan bahwa pemain saya tidak percaya taktik saya sendiri. Nah, mungkin ya teman-teman tahulah jawabannya di musim ini siapa yang mungkin sudah dilelang gitu ya ke klub lain. Salah satunya karena orangnya udah nggak ada inisialnya RK gitu. Nah, RK ini memang katanya tidak menjalankan taktiknya sehingga ya dilego ke Dewa United. Nah, makanya ya mungkin ada sedikit ini, salah satunya mungkin Nick Kuipers ini mungkin ya yang dimaksud oleh Luis Milla. Tapi ya akhirnya Nick Kuipers yang tetap di Persib, Luis Milla yang keluar dari Persib. Ya itulah jalan hidup, nggak ada yang tahu. Namun yang jelas ya besok adalah laga final, saya akan mengerahkan seluruh tenaga saya
saya untuk sama-sama kita raih juara di leg pertama maupun leg kedua katanya. Amin. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.